video kali ini, saya akan membahas mengenai cara mengubah bentuk akar menjadi bentuk bilangan berpangkat pecahan maupun sebaliknya, serta menentukan hasilnya. Oke, yuk langsung saja. Sebelum kita belajar cara mengubah bentuknya, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih pengertian dari bentuk akar itu. Nah, pengertian bentuk akar ya, bentuk akar pangkat merupakan kebalikan dari bentuk pangkat. Misal, saya tulis 2 pangkat 3 sama dengan 8. Itu berarti akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Kebalikannya ya. Nah, contoh lagi. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Berarti akar pangkat 4 dari 81 sama dengan 3. Atau lanjut. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Berarti akar pangkat 2 dari 36 sama dengan 6. Contoh selanjutnya, 7 pangkat 2 sama dengan 49, berarti akar pangkat 2 dari 49 sama dengan 7. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk umumnya. Bentuk akar dapat ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Bentuk umumnya adalah seperti ini. Akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Jadi di sini nih, yang namanya basis ini taruh di depan sini ya. Nah, pangkatnya itu bentuknya pecahan. Yang bagian di dalam itu letaknya sama seperti di atas atau pembilang. Sedangkan yang di luar ini, si N, itu letaknya di bawah atau sebagai penyebut. Oke ya, sekarang yang pertama, langsung saja kita belajar cara mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan. Oke, tadi sudah dijelaskan bentuk umumnya adalah akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Gitu ya. Jadi posisi yang di dalam taruh di atas, posisi yang di luar taruh di bawah. Yuk, langsung ke contohnya. Misalkan nomor 1 saya tulis soalnya akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Lihat di sini, basisnya ini 2 kan? Berarti kita tulis di sini 2. Yang di bagian dalam 3 berarti nanti yang di atas sini adalah 3 dan di bawahnya yang di luar sini ya 4. Jadi 2 pangkat 3 per 4. Oke, contoh kedua. Misalkan saya tulis akar pangkat 5 dari negatif 3 pangkat 2. Lihat di sini negatifnya dikurungin. Berarti nanti yang jadi basisnya itu negatif 3. Ya. Nah, berarti di sini negatif 3 pangkat 2 per 5. Ini yang di dalam taruh di atas, yang di luar taruh di bawah. Nah, selanjutnya di sini saya kasih not ya. Baca baik-baik. Not. Dalam bentuk akar, jika posisi M tidak ditulis, maka maksudnya adalah 1. Jadi kalau misalkan nanti dalam soal, ini kan ada angka 3, ini ada angka 2. Nanti kalau nggak ada angkanya, berarti itu maksudnya adalah 1. Ya, misalkan contohnya kayak gini, nomor 3. Negatif akar pangkat 4 dari 5. Ini kan nggak ada angkanya nih. Ini maksudnya berarti nanti yang di bagian pangkat pecahan yang di atasnya itu adalah 1 gitu ya. Terus perbedaannya apa nih negatif yang nomor 2 sama yang nomor 3? Kalau yang nomor 2 ini kan di dalam akar dan dipangkatkan, berarti dia menjadi basis. Sedangkan kalau yang nomor 3 kan di luar, itu berarti dia tidak ikut menjadi basis. Jadi bisa ditulis seperti ini. Negatif 5 pangkat 1 per 4. Jadi di sini yang dipangkatkan hanya 5-nya, negatifnya enggak. Berbeda dengan yang nomor 2. Oke ya, selanjutnya nomor 4. Misalkan seperti ini, akar pangkat 3 dari 3. Ini juga nggak ditulis nih dalamnya. Berarti maksudnya nanti pangkat pecahannya yang bagian atasnya 1. Dapat ditulis 3 pangkat 1 per 3 gitu ya. Jadi kalau yang ini tidak ditulis itu 1. Selanjutnya di sini, jika posisi N tidak ditulis, maka maksudnya adalah 2. Contoh nih di nomor 5. Akar dari 4 pangkat 3. Ini kan di luarnya nggak ditulis nih. Nah, kalau yang di bagian luar yang nggak ditulis, berarti nanti posisi pecahan yang di bawah itu adalah 2. Jadi ini 4 pangkat 3 per 2. Seperti itu ya.
Nah, contoh lagi, nomor 6. Misalkan gini, akar dari 6. Ini yang di dalam nggak ditulis nih. Yang di luar juga nggak ditulis. Berarti kalau yang di dalam nggak ditulis itu maksudnya 1. Kalau yang di luar nggak ditulis nih, si N maksudnya ada 2. Berarti di sini jawabannya adalah 6 pangkat 1 per 2. Gitu ya. Nah, contoh yang terakhir, ini misalkan ada B akar 3. Lihat di sini. B-nya itu tidak di dalam akar. Berarti nanti dia tidak usah diubah bentuknya. Yang diubah hanya yang ini aja nih. Ini kan 3. Ini di dalamnya nggak ditulis ya. Berarti 1. Di luarnya juga nggak ditulis. Berarti 2. Berarti di sini 3 pangkat 1 per 2 B. Nah, ini boleh pakai titik, boleh nggak nanti ya. Nah, huruf dan angka itu nanti dibiasakan menuliskannya angka dulu ya, baru huruf belakangan. Jadi bukan B kali 3 pangkat setengah, tapi 3 pangkat setengah kali B, yang huruf di bagian belakang. Oke? Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat. Yang pertama adalah akar 14. Gampang ini ya. Ini sama dengan 14, pangkat berapa? Pangkat 1 per 2. Jadi kalau hanya akar seperti ini saja, di sini sebenarnya ada angka 2-nya. Jadi 14 pangkat 1 per 2. Lalu yang kedua, 8B pangkat 8 akar pangkat 4. Dengan menggunakan prinsip ini, X pangkat A akar pangkat B itu sama dengan X pangkat A per B, maka di sini akar pangkat 4, kemudian 8-nya itu kita jadikan menjadi 2 pangkat 3, lalu B-nya pangkat 8 tetap. Kemudian sama dengan berapa nih? Kita pisah-pisah ya, jadi sama dengan 2-nya pangkat 3 per 4. B-nya pangkat 8 per 4. Sama dengan 2 pangkat 3 per 4 dikali B pangkat 2. Lalu, minus 64 N kuadrat di akar pangkat 3. Dengan menggunakan prinsip ini masih. Jadi di sini kita dapatkan akar pangkat 3 min 64 itu jadi berapa nih? Jadi minus 4 pangkat 3 N pangkat 2. Kemudian sama dengan min 4 pangkat berapa? Pangkat 3 per 3 N pangkat 2 per 3. 2 per 3. Sama dengan min 4, ini pangkatnya jadi 1 ya. Lalu N pangkat 2 per 3. Nomor 4, 1 per 21 akar pangkat 4. Cara mengerjakannya seperti apa? Cara mengerjakannya 1 per, di sini 21-nya berarti pangkat berapa? 21 pangkat 1 per 4. Nah, supaya menjadi bilangan berpangkat, maka kita jadikan 21 pangkat minus 1 per 4. Posisinya di atas, tetapi negatif. Nomor 5, 1 per 343 N pangkat 6 akar pangkat 3, itu kita jadikan di sini akar pangkat 3, lalu 343-nya jadi berapa? Jadi 7 pangkat 3. N pangkat 6. Sama dengan 1 per 7 pangkat berapa ini? 3 per 3 N pangkat 6 per 3. Jadi sama dengan 1 per 7 N pangkat 2. Nah, kemudian kita jadikan bilangan berpangkat nih. Jadinya berapa nih? 7-nya menjadi pangkat minus 1 di atas. Karena di sini hanya 7 saja, jadi dia sebenarnya 7 pangkat 1 ya. Lalu N kuadratnya jadi berapa? Jadi N pangkat minus 2, begitu.